Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi permintaan dan penawaran. Yang pertama dulu nih, permintaan ya. Hukum permintaan itu semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Kita lihat kurvanya nih. Kurva permintaan. Jika harganya 15.000, maka barang yang diminta itu 500. Nah, pada saat harganya naik jadi 20.000, permintaannya turun nih jumlahnya 400, ya kan? Dan seterusnya. Jika harganya naik lagi jadi 25.000, permintaannya turun lagi jadi 300. Sesuai ya. Maka semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah yang diminta. Seperti itu. Selanjutnya fungsi permintaan. Nah, persamaannya seperti ini. PD sama dengan A min BQ. Nah, keterangannya P ini sama dengan harga, Q itu jumlah barang yang diminta, A ini angka konstanta, B-nya itu kemiringan. Nah, kalau fungsi permintaan itu udah pasti B-nya itu min ya. Kenapa kalau fungsi permintaan itu minus? Karena hukum permintaan itu berbanding terbalik ya. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah yang diminta turun. Maka di sini udah pasti minus. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya itu P min P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. P itu harga, Q itu kuantitas atau jumlah barang yang diminta, P1-nya ini tuh harga yang pertama, P2 itu harga yang kedua. Q1 juga sama, Q1 ini harga yang jumlah yang pertama, Q2 itu jumlah yang kedua. Yang selanjutnya penawaran. Hukumnya yaitu makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan produsen. Sebaliknya, makin rendah harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan produsen. Nah, kita lihat kurvanya. Harganya 35.000, jumlah yang ditawarkan 500. Jika harganya turun jadi 30.000, jumlah yang ditawarkan juga turun menjadi 400. Seperti itu ya. Nah, fungsi penawaran seperti apa? Seperti ini. PS sama dengan A plus BQ. Terangannya, Q sama dengan jumlah barang yang diminta, A sama dengan konstanta, B sama dengan kemiringan. Nah, perbedaan dengan fungsi permintaan yang tadi, kalau fungsi penawaran, B-nya itu udah pasti plus ya, karena sesuai dengan hukum penawaran. Jadi kalau fungsi permintaan B-nya itu min, kalau fungsi penawaran B-nya itu udah pasti plus. Rumusnya gimana? Sama kayak fungsi permintaan tadi. P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Sama aja ya. Nanti perbedaannya ada di soal. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya nih ya. Jika harga barang 60 per unit, maka jumlah permintaan 20 unit. Dan jika harga barang 40 unit, maka jumlah permintaan 30 unit. Nah, kita jawab ya. Jawab. Diketahui P1 sama dengan berapa P? Harga yang pertama ini 60. Terus Q1-nya berapa?
jumlah yang pertama 20. Lanjut P2 sama dengan, nah ini harga yang kedua 40. Q2 jumlah yang kedua 30 unit. Rumusnya gimana tadi? Kan begini kan rumusnya. P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Langsung kita jawab. P yang nggak ada dikurang P1 nya itu 60 sama dengan Q nya 0 dikurang Q1 nya 20, P2 nya itu 40 dikurang P1 nya 60 sama dengan Q2 nya 30 dikurang Q1 20. Nah selanjutnya kita kurangi nih yang bawahnya. 40 dikurang 60, 30 dikurang 20. Berarti P min 60 sama dengan atasnya masih sama, Q kurang 20. Nah bawahnya nih 40 dikurang 60 hasilnya minus 20. Q nya 30 dikurang 20 hasilnya 10. Langkah selanjutnya yang ini kita kali silang. 10 dikali P, 10 dikali min 60, min 20 dikali Q, min 20 dikali min 20. Seperti itu ya. Langsung berarti 10 dikali P sama dengan berapa? 10P. Lalu 10 dikali min 60 hasilnya min 600. Sama dengan min 20 dikali Q berarti min 20 Q, min 20 dikali min 20 hasilnya plus ya 400. Kenapa plus? Karena min dikali min hasilnya plus, jadi min 20 dikali min 20 hasilnya plus 400. Langkah selanjutnya yang min 600 ini kita pindahin ke kanan. Nah kalau dipindahin kan berarti menjadi plus ya. Yuk kita langsung aja 10P berarti sama dengan min 20 Q plus 400. Yang ini kita turunin lagi ya, plus 600. 600 ini yang ini ya, min 600 pindah ke kanan jadi plus 600. Berarti 10P sama dengan min 20 Q. Nah 400 tambah 600 hasilnya berapa? 1000 ya, plus 1000. Nah setelah itu kita cari P nya nih. Gimana cari P? Berarti P sama dengan sama-sama dibagi 10. Kenapa 10? Karena di sini 10P ya. Berarti 20 dibagi 10, 1000 dibagi 10. Hasilnya berapa? Min 20 Q dibagi 10 hasilnya min 2 Q. Ditambah 1000 dibagi 10 hasilnya berapa? Plus 100 ya. Nah, hasilnya udah ketemu nih ya. P sama dengan min 2Q plus 100. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sama-sama dibagi 10 nih ya. 20Q dibagi 10, 1000 dibagi 10, maka akan ketemu P sama dengan min 2Q plus 100. Atau kalau kita mau masukin persamaan yang tadi, berarti P sama dengan 100 min 2Q. Ya, ini nih. Ya kan, sama kan? Nah, fungsi permintaan itu kan udah pasti
minus. Seperti itu ya. Nah, selesai untuk mencari fungsi permintaan. Nah, bagaimana mencari fungsi penawaran? Sama aja ya, kayak gini karena rumusnya sama. Paling nanti yang membedakan nanti hasilnya di sini. Kalau fungsi penawaran itu udah pasti hasil di sini plus. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.